Halo, apa kabar kaum colikiawan in the wood? Selamat datang kembali bareng saya Jeffrey tapi enggak pakai Nicole. Ayo ngaku, siapa yang pas kecil cita-citanya menjadi zombie? Ngomongin soal zombie, kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Dawn of the Dead. Film tersebut menceritakan sebuah wabah zombie misterius yang tiba-tiba muncul di suatu tempat tanpa penyebab yang jelas. Beberapa orang yang selamat mencoba bertahan di sebuah mall untuk menghindari para zombie tersebut. Penasaran dengan kelanjutan nasib mereka semua? Kita langsung gaskin aja ke alurnya. Mang Oleh makan ikan hiu. Selamat menonton dan intro dulu. Film diawali di sebuah rumah sakit yang menampilkan seorang perawat cantik yang bernama Ana sedang melaporkan bahwa ada seorang pasien yang terluka karena terkena gigitan. Karena jam kerjanya sudah habis, Ana meminta temannya yang sesama perawat untuk menggantikannya menjaga pasien tersebut. Saat di perjalanan pulang, Ana bertemu dengan anak tetangganya yang pamer sudah jago menggunakan sepatu roda. Baru juga bisa gitu, Neng. Juga yang udah bisa salto pakai sepatu roda biasa aja. Sesampainya di rumah, Ana disambut oleh suaminya yaitu Louis dan terjadilah adegan yang kalian tunggu-tunggu. Setelah puas bertukar lendir, mereka pun tertidur pulas karena kelelahan. Keesokan harinya, Pipian tiba-tiba muncul di depan kamar mereka tetapi dengan kondisi yang sangat aneh. Pipian tiba-tiba menyerang Louis dan menggigit lehernya. Ana yang melihat hal tersebut langsung membanting Pipian dan melemparkannya keluar kamar. Ana segera menghubungi layanan masyarakat untuk meminta bantuan akan tetapi tidak ada satupun yang menjawabnya. Lalu tiba-tiba Louis terbangun dan langsung menyerang Ana secara brutal hingga ia terlempar ke dalam kamar mandi. Ana yang kebingungan mencoba menyelamatkan diri melalui jendela yang ada di kamar mandi tersebut. Akan tetapi setelah berhasil keluar dia terkejut karena ternyata di sana juga sudah sangat kacau. Ana pun berusaha kabur dari serangan para zombie itu dan mendengar berita dari radio bahwa wabah tersebut sudah menyebar di beberapa wilayah di Amerika. Secara tiba-tiba muncul seorang pria yang berusaha membegal mobil Ana yang mengakibatkan dia kehilangan kendali dan akhirnya menabrak sebuah pohon dan film pun berakhir. Enggak kok, cuma bercanda. Dan film pun dimulai. Ana yang tersadar dari pingsannya dikejutkan dengan seorang polisi yang sedang menodongkan senjata kepadanya. Polisi tersebut bernama Sersan Ken dan sedang memastikan apakah Ana ini manusia sungguhan atau manusia setengah zombie atau zombie. Tapi karena Ana manusia sungguhan, Sersan Ken pun tidak jadi menembaknya. Di perjalanan mereka berdua bertemu dengan 3 orang lainnya yang masih selamat dari wabah ini. Mereka bertiga adalah Michael, Andre, dan istri Andre yaitu Luda yang sedang hamil. Sersan Ken dan Ana memutuskan untuk ikut dengan mereka bertiga yang akan pergi ke sebuah mall untuk berlindung sementara. Di sini mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan para zombie namun untungnya keburu masuk ke dalam mall tersebut. Michael dan Andre berinisiatif untuk mengecek seluruh mall itu untuk memastikan semuanya aman dari zombie. Di sini Michael merasa ada sesuatu di balik pintu tersebut. Dan benar saja saat dia membukanya ternyata Michael diserang zombie tersebut namun untungnya dia bisa menyelamatkan diri. Di tempat lain, Luda juga diserang oleh sesosok zombie biadab namun berhasil diselamatkan oleh Sersan Ken. Zombie tersebut berbalik arah menyerang Sersan Ken tapi untungnya Ana berhasil menembak zombie itu hingga tewas. Karena kejadian tersebut, tangan Sersan Ken harus terluka karena terkena goresan besi, begitu juga dengan tangan Luda yang terkena gigitan zombie tapi dia sembunyikan dari semua orang. Mereka berlima memutuskan pergi ke lantai atas menggunakan lift akan tetapi ternyata ada 3 security di sana yang menolak dan mengusir mereka semua.
Tiga security tersebut bernama Terry, Bart, dan pemimpin mereka yang sedikit arogan yaitu CJ. Mereka berlima bernegosiasi dengan CJ dan akhirnya diizinkan masuk dengan syarat menyerahkan senjata yang dimiliki mereka semua. Terlihat dari berita di TV bahwa para zombie akan mati jika ditembak di bagian kepala. Di sini Michael berdiskusi dengan CJ untuk memutuskan rencana mereka ke depannya. Michael memiliki ide untuk mengunci semua akses masuk ke mall tersebut dan membuat sebuah tanda SOS di atap mall. Berharap ada tim penyelamat yang datang untuk menyelamatkan mereka semua. Let them know we're alive. Awalnya CJ cuek dengan ide Michael, namun karena tidak ada pilihan lain dia pun menyetujui ide brilian tersebut. Nah kan, akhirnya lu juga butuh ide dari orang lain, Pak Kumis. CJ yang sudah nonton tutorial cara membunuh zombie dari berita langsung menembak para zombie yang tersisa di mall tersebut tepat di kepalanya. Mereka semua memastikan semua pintu sudah terkunci dan membuat sebuah tanda SOS di atap mall. Tidak lama dari itu muncul sebuah helikopter yang melintas di sana, tapi anehnya tidak menghiraukan keberadaan mereka semua yang ada di atap gedung. Ternyata di seberang mall tersebut masih ada seorang pria yang masih selamat, yaitu Andy yang merupakan pemilik dari toko senjata. Setelah itu mereka semua kembali masuk ke dalam mall, tapi karena CJ yang belum percaya sepenuhnya mengurung mereka berlima di dalam sebuah kamar. Michael berpikiran bahwa mereka tidak bisa berdiam saja karena tidak yakin bahwa helikopter itu akan kembali lagi untuk menjemput mereka. Andre terlihat kesal karena dari tadi Michael banyak ngomong dan ngatur-ngatur, padahal niat Michael sebenarnya sangatlah baik. How you like following a guy that sells TVs? Karena hari sudah malam, mereka semua memutuskan untuk tidur meskipun sangat sulit untuk dilakukan. That sucks too. Keesokan harinya, Terry yang memantau CCTV melihat bahwa ada sebuah truk yang sedang mendekat ke mall tersebut. Anna berpendapat untuk membiarkan orang-orang yang ada di truk tersebut untuk masuk ke dalam mall supaya bisa selamat dari para zombie. CJ yang memiliki pendapat lain menodongkan senjatanya dan mengancam siapa saja yang berusaha membiarkan mereka masuk ke dalam mall maka akan ditembak. Tapi untungnya CJ dan Bart bisa dilumpuhkan dan mereka semua memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam truk itu. Ternyata bukan hanya 2 orang yang ada di dalam truk tersebut, melainkan 8 orang. Michael dan Andre membantu mereka dari serangan para zombie dan akhirnya bisa masuk ke dalam mall dengan selamat. Dari 8 orang tersebut ada satu emak-emak yang terkena gigitan zombie dan pastinya sebentar lagi dia juga akan berubah. Namun mereka semua belum menyadari hal tersebut. Anna dan Terry membawa emak-emak tanpa nama tersebut untuk diobati tetapi terlambat karena keburu tewas. Akan tetapi tiba-tiba emak-emak itu hidup kembali yang kini sudah menjadi zombie dan menyerang Anna. Anna yang lagi PMS pun kesal dan berhasil menusuk mata emak-emak tersebut hingga tewas untuk kedua kalinya. Aduh, si emak ini diberi kesempatan hidup 2 kali bukannya tobat malah jadi zombie. Lanjut ke cerita, Anna menyimpulkan bahwa virus tersebut bisa menular dari gigitan para zombie. Michael yang mengetahui bahwa Frank juga sudah tergigit berniat menembaknya tetapi dihalangi oleh Anna karena Frank memiliki seorang putri dan juga bisa saja apa yang dikatakan Anna itu salah. Michael, you can't do this. What if I'm wrong? Akhirnya mereka memutuskan untuk mengkarantina Frank di sebuah ruangan dan akan dijaga oleh Sersan Ken. Ternyata prediksi Anna benar di mana kini Frank berubah menjadi zombie dan dengan terpaksa Sersan Ken menembaknya hingga tewas. Di sisi lain, Andre menghampiri istrinya yaitu Luda yang sudah pernah tergigit zombie di awal film tadi dan khawatir nasibnya akan sama seperti Frank. Di sini saya bingung kenapa Luda belum berubah menjadi zombie, apakah karena luka gigitannya yang kecil atau karena dia sedang mengandung, entahlah.
Keadaan di dalam mall pun kembali tenang. Mereka semua melakukan berbagai aktivitas untuk menghilangkan kebosanan seperti coret-coret tembok, sepedahan, nonton TV, bahkan sampai ada yang push rank sampai mythic. Hadeh, kalau urusan lendir dalam kondisi apapun tetap aja gak bisa dilawan ya. Singkat cerita, mereka semua makan malam bersama dan saling bertukar cerita. Namun tidak lama dari itu tiba-tiba listrik di tempat tersebut mati. Michael meminta CJ dan Bart untuk menunjukkan letak generator yang ada di tempat parkir mall tersebut. Di sini Sersan Ken berinisiatif untuk membantu mereka menyalakan kembali generatornya. Mereka semua dikagetkan dengan kemunculan sebuah bayangan yang ternyata itu hanyalah seekor anjing. Aduh, ngagetin aja lu anjing. Lanjut ke cerita, saat mereka lengah tiba-tiba Bart tidak bisa berbuat apa-apa dan harus menjadi santapan para zombie. Dengan terpaksa Bart ditinggalkan dan mereka bertiga akhirnya bisa lolos setelah membakar para zombie tersebut. Di waktu yang sama, Luda yang akan melahirkan diikat oleh Andre karena fisiknya sudah menunjukkan dia akan berubah menjadi zombie. Akhirnya Luda pun tewas, akan tetapi bayi yang ada di kandungannya masih bergerak. Saat Andre mendekatkan kupingnya ke perut Luda, tiba-tiba Luda berubah menjadi zombie dan melahirkan seorang anak. Apakah anaknya manusia? Atau manusia setengah zombie? Atau zombie setengah manusia? Nanti kita lihat ya, sabar. Di sisi lain, Norma yang mendengarkan keributan di ruangan Andre berniat untuk mengeceknya agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Akan tetapi sesampainya di sana dia kaget melihat Luda yang sudah menjadi zombie dan terjadilah mereka yang mendengar suara tembakan tersebut bergegas pergi ke ruangan Andre dan melihat mereka semua sudah tewas kecuali bayinya yang ternyata mereka sadar bahwa sudah tidak bisa bertahan lagi di dalam mall karena cepat atau lambat para zombie akan menerobos masuk ke dalam. Michael berkata bahwa dia melihat 2 buah bis di garasi yang bisa dimodifikasi untuk mereka gunakan sebagai kendaraan menuju ke tempat aman. Sambil bercanda, Steve menjawab bahwa dia memiliki sebuah kapal yang ada di dermaga yang bisa dia gunakan untuk mereka semua berlayar ke sebuah pulau terpencil yang mereka anggap belum terkena wabah zombie ini. Di sini Sersan Ken berpendapat bahwa Andy yang ada di seberang mall harus diikut sertakan dalam rencana ini karena dia bagian dari mereka. Singkat cerita, mereka semua mulai memodifikasi 2 bis tersebut supaya tahan banting saat melewati ribuan zombie yang ada di luar. Di sisi lain, Andy sudah sangat kelaparan karena sudah tidak makan selama beberapa hari. Michael dan yang lainnya berpikir bagaimana caranya mengirim makanan kepada Andy yang ada di seberang jalan, sedangkan di luar sana ada ribuan zombie yang siap menyerang mereka semua. Di saat kebingungan, Sersan Ken tanpa sengaja menemukan ide brilian untuk menggunakan seekor anjing yang mereka temukan di parkiran untuk mengantarkan makanan kepada Andy. Shut up! Ide brilian Sersan Ken pun berhasil, namun di luar dugaan ternyata beberapa zombie juga ikut masuk ke dalam toko Andy. Sersan Ken berusaha menghubungi Andy melalui walkie-talkie, akan tetapi semua itu sudah terlambat karena dia sudah tergigit. Di sini Andy belum menyadari bahwa dia akan berubah menjadi zombie dan mengucapkan terima kasih karena telah mengirimkannya makanan. Secara bersamaan, Nicole yang keras bebatok menggunakan truk menuju toko Andy untuk menjemput anjing peliharaannya. Haduh neng, padahal cuma seekor anjing loh. Lanjut ke cerita, Nicole berhasil menemukan anjingnya tersebut, akan tetapi Andy tidak ada di sana yang ternyata ada di atap dan sudah menjadi zombie. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan dan mengeluarkan Nicole dari sana sebelum Andy menemukannya. Mereka melewati terowongan yang ada di bawah jalan dan sampai di depan toko Andy. Di sini mereka kembali harus melewati para zombie yang jumlahnya sangat banyak sebelum masuk ke dalam toko Andy.
Singkat cerita, mereka semua berhasil lolos dari zombie tersebut dan masuk ke dalam toko Andy. Di sini mereka semua mengambil senjata dan peluru sebanyak yang mereka bisa ambil dan tiba-tiba dengan terpaksa Sersan Ken menembak Andy hingga tewas. I'm sorry, brother. Nicole dan anjingnya berhasil ditemukan dan mereka semua kabur dari tempat tersebut dengan cara CJ meledakkan sebuah tabung gas. Dalam perjalanan pulang ke dalam mall, Taker terjatuh ke bawah yang mengakibatkan kakinya harus patah. CJ berusaha menyelamatkan Taker dengan cara menariknya sambil menembaki para zombie yang ikut masuk ke dalam lubang. Namun karena para zombie terus berdatangan, Taker pun tidak tertolong dan terpaksa harus menjadi santapan para zombie tersebut. Karena para zombie sudah menerobos masuk ke dalam mall, mereka pun memutuskan untuk keluar menggunakan bis yang sudah dimodifikasi tadi. Di sini bis mereka tidak bisa bergerak karena para zombie yang jumlahnya ribuan menghambat bis tersebut. CJ naik ke atap bis dan meledakkan sebuah gas di tengah-tengah kerumunan zombie tersebut. Mereka pun berhasil lolos dan melanjutkan perjalanan, akan tetapi ada salah satu zombie yang masih bergelantungan di bis yang dikendarai Sersan Ken dan akhirnya terjadilah yang selamat dari kecelakaan itu hanyalah Sersan Ken, Steve, dan Terry. Steve yang licik mencoba kabur dan mengunci mereka berdua di dalam bis, akan tetapi mamam sia. Makanya jadi orang jangan colametan met-met. Tidak lama dari itu CJ dan Anna datang untuk menyelamatkan Sersan Ken dan Terry yang ada di dalam bis tersebut. Di sini Anna menembak Steve yang sudah menjadi zombie. Mampus, mati 2 kali udah gak bisa di-revive lu Steve. Mereka pun kembali kabur dan sampai di dermaga yang diceritakan oleh Steve. Di sini CJ mengorbankan dirinya untuk menahan para zombie yang menuju dermaga tersebut. Perahu mereka pun sudah siap, akan tetapi Michael tidak bisa ikut karena telah tergigit saat menyelamatkan Anna tadi. Anna, Sersan Ken, Terry, dan Nicole terpaksa meninggalkan Michael sendirian yang akan menembak dirinya sendiri karena tidak ingin menjadi zombie. Film ditutup dengan diperlihatkannya mereka berempat yang sudah sampai di pulau seberang, akan tetapi dan film pun berakhir. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari film Dawn of the Dead tersebut. Menurut saya film ini sangat menegangkan meskipun endingnya sangat menggantung seperti gunung kembar. Film ini sangat seru untuk ditonton karena selain menampilkan adegan para zombie yang seram, akan tetapi ada juga adegan push rank yang pastinya membuat kalian termasuk saya akan betah menontonnya. Jika kalian ada saran atau masukan, tulis aja di kolom komentar ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.